Halo para Trotters, gimana? Masih pada suka ngambil sendal orang pas Jumatan? Setelah saya membahas film anak yang sangat durhaka, kali ini saya akan membahas sebuah film teka-teki yang dimana kalian akan ikut merasakan penasaran dan juga seakan-akan menjadi detektif. Karena film yang akan saya bahas adalah Searching, atau dalam bahasa Indonesia mencari. Gimana kelanjutannya? Jika tonton nyali Rakusia. Kisah akan berfokus kepada seorang bapak-bapak bermuka muda yang bernama David, yang dimana dia sedang melihat video kenangannya bersama sang mantan istri yang sekarang sudah berpulang. Sehingga sekarang David adalah seorang single parent yang hanya tinggal berdua saja bersama sang putri yang bernama Margot Kim. Karena belum pulang-pulang, David pun memvideo call Margot. Namun Margot mengatakan dia sedang kerja kelompok di rumah temannya. Tak lama dari video call David dengan Margot, David mendapatkan video call dari sang adik yang bernama Peter Kim yang menanyakan resep makanan kimchi gumbo kepada David. Oh, the kimchi gumbo. I'm pretty sure there's edamame in it. Let me. Healthy and organic jar of oregano? But I can definitely tell you there's no pot in it. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika David sedang tertidur sambil mimpi basah, Margot pun menelpon David. Namun, karena sudah tengah malam dan sedang menikmati mimpinya, akhirnya telepon itu tidak terangkat oleh David. Sehingga ketika pagi menjelang, David mengira Margot telah kembali pulang namun sudah berangkat kembali ke sekolah tanpa sepengetahuannya. David sendiri sempat mengirimkan beberapa pesan ke Margot, termasuk tugas membuang sampah yang memang sudah menjadi tugas sehari-harinya. Namun David tidak kunjung mendapat balasan. Hingga jam 3 petang, David yang belum mendapatkan balasan dari Margot mulai merasa khawatir. Sehingga David memutuskan untuk menelepon guru les piano Margot. Namun yang terjadi adalah guru les piano itu malah mengatakan bahwa Margot sudah keluar dari tempat les sekitar 6 bulan yang lalu. Margot Kim canceled her classes 6 months ago. David pun tidak menyerah sampai di situ. Dia kembali menelepon orang tua teman baik Margot, tapi sayangnya sang anak sedang pergi camping di Gunung Galunggung dan mungkin Margot ikut bersamanya. You know, if they're all in the mountains. Sorry, what mountains? David yang merasa kesal dengan Margot akhirnya mengirimkan pesan yang sangat panjang karena berani menipunya dan tidak minta izin ketika naik gunung. Pretty positive she's there too. Did she not tell you? Singkat cerita, malam pun poek. David mendapatkan telepon dari temannya Margot yang tadi siang dan rupanya Margot tidak ikut bersamanya ketika camping. Sadar ada yang salah, akhirnya David memutuskan untuk melaporkan kejanggalan ini ke polisi, di mana petugas langsung bertindak cepat dengan memberikan laporan David ke detektif setempat. Margot Kim, M-A-R-G-O-T. Setelah berapa jam menunggu, akhirnya David mendapatkan telepon dari sang detektif yang bernama Rosemary Vick atau biasa dipanggil Ece Vick. Yang pada awalnya David sempat ragu, namun setelah mencari latar belakang dari Vick, akhirnya David memutuskan akan menyerahkan kasusnya kepada Vick. At 11 p.m. 3. Your daughter. 2. But I'll need to know a lot more about her, okay? Piano classes for the last 6 months. Yes. Tidak mau hanya pelangap-pelongo ketika putrinya hilang, David pun mencari informasi lewat laptop Margot yang kebetulan tertinggal. David memulai pencariannya lewat Facebook, yang dimana semua teman-teman Facebook Margot diteleponnya satu persatu. I don't know. Xbox, dinner, some Netflix. Oh, I just finished my last final, which means... Perfect. Okay, update me whenever you learn something. Namun setelah sekian lama menelepon dan tentunya menghabiskan kuota yang banyak, David tidak menemukan petunjuk apapun. Sampai pada akhirnya David menemukan satu folder yang dimana ada nomor teman kerja kelompoknya Margot. Namun ketika ditelepon, teman itu tidak tahu menahu tentang Margot karena Margot sendiri pulang lebih awal. Namun ketika diselidiki lebih dalam, akhirnya David mengetahui bahwa putrinya sering bermain Tumblr. Acting strange. You know, she did go on Tumblr. Namun setelah David mengecek Tumblr milik Margot, tetap David tidak menemukan satupun petunjuk. Tak lama, Vick mengirimkan hasil investigasinya, yang dimana mobil Margot terekam CCTV dan mengarah keluar kota. Vick pun menyarankan untuk tidak hanya berfokus pencarian secara eksternal, namun juga ke internal. Yang bisa saja Margot sedang ada masalah pribadi sehingga memutuskan untuk pergi dari rumah. Dari situ pun akhirnya David menemukan sebuah fakta menarik, yang dimana Margot selalu menabungkan uang pemberian ayahnya untuk membayar les piano. Namun saat tepat 6 hari sebelumnya, Margot mengirimkan uang itu ke sebuah rekening. Dan saat dilacak, rekening itu sudah tidak aktif. Peace sign. Who did she send it to? The payment service?
David kembali mengecek jejak digital dari Margot, yang dimana kali ini David menelusuri Instagram sang putri. Dan yang mencengangkan adalah ada seorang pria bernama Derek yang selalu saja komen memuji menjurus sange ke setiap postingan Margot, dan itu dibuktikan dengan adanya salah satu komen beremot terong dan tetesan air. David yang menaruh rasa curiga kepada Derek akhirnya menelusuri nomor telepon Derek, dan ketika sudah dapat, David langsung menghubunginya. Namun, jawaban dari Derek sama seperti teman-teman biasa dari Margot, bahwa dia tidak mengetahui di mana Margot sekarang. Ketika David sudah mentok, ketika itu juga Vic mengirimkan hasil investigasinya yang berupa SIM palsu dari Margot, dan itu juga menegaskan bahwa Margot kabur dari rumah. That Margot ran away. David yang mengenal betul putrinya tentu saja tidak mudah percaya sekalipun benar-benar kabur apa yang mendorong sang putri untuk melakukan tindakan itu. Dan itu dibuktikan ketika David kembali lagi mengecek jejak digital sang anak, yang dimana David menemukan salah satu aplikasi live streaming bernama YouCast Now. David pun segera membuka aplikasi itu dan menguak sebuah fakta baru, yang dimana setiap kali live stream, Margot selalu ditonton oleh akun yang bernama Fish and Chip, dan akun itu juga selalu curhat tentang kehidupannya dan ibunya yang sedang sakit kanker. Sebagai anak yang polos, sebaik hati, dan juga seblung, akhirnya Margot pun merasa simpati, merasa curiga dengan akun Fish and Chip yang bernama asli Hannah. David pun meminta Vic untuk menelusuri akun tersebut. Namun ketika ditelusuri oleh Vic, Hannah hanyalah perempuan biasa yang bekerja sebagai waiters, yang bahkan sampai saat ini masih bekerja, yang dimana Vic malah mengatakan harusnya David bisa menerima kenyataan bahwa Margot telah pergi dari rumah. Setelah video call dari Vic mati, David yang tidak pernah menyerah untuk menemukan putrinya pun kembali mencari petunjuk lain dari sosial media. Dan ketika melihat postingan terakhir dari Margot di sebuah danau, David memiliki feeling tentang danau tersebut, yang ketika dicari, danau itu tepat berada di mana terakhir kali Margot terlihat. Singkat cerita, David yang tidak mau membuang waktu pun akhirnya datang ke danau itu pagi-pagi buta, yang dimana David menemukan gantungan kunci Pokemon milik Margot di sana. Menemukan petunjuk baru, David pun segera menghubungi Vic. Okay, I'm heading there right now. Pada akhirnya mobil milik Margot pun berhasil ditemukan, dan di sana juga temukan sedikit bercak darah. Dan kesimpulan sementara dari Vic, Margot menjadi korban penculikan dan sedikit ada perkelahian di dalam mobil, yang membuat kemungkinan saat ini Margot lari ke hutan. Seketika berita tentang hilangnya Margot pun menjadi viral, bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter dengan hashtag Find Margot. Di saat semua orang sedang berdoa dan berusaha mencari Margot, David pun dibuat sangat emosi dengan postingan dari Derek yang terkesan mengenyek tentang hilangnya Margot. Dan dari postingan Derek pun akhirnya David tahu bahwa Derek berada di sebuah bioskop, yang tentu saja David langsung melabraknya. Namun akibat dari tindakan David yang membuat kekacauan, akhirnya David terpaksa harus diberhentikan menjadi relawan pencarian Margot, yang membuat motor lewat dengan knalpot racingnya, yang membuat intensi pembicaraan menjadi tinggi. Dan seketika itu pun anak dari Vic yang bernama Robert datang karena suara ribut dari kamar ibunya. Sweetheart, let me take care of this, please. Yang membuat David mengecilkan suaranya karena tidak enak dengan keluarga Vic. Setelah selesai video call dengan Vic, David pun kembali mencari petunjuk lain, yang kali ini dia membuka kembali investigasi tentang putrinya. Dan David pun dibuat bersuujon lagi ketika melihat jaket yang ada di bagasi mobil Margot berlambang persis dengan jaket yang biasa dipakai oleh adiknya. David yang sudah suujon pun akhirnya mengecek pesan digital antara Margot dan Peter, yang dimana dia makin dibuat bersuujon ketika menemukan percakapan yang menjurus ketidaksenonoh antara paman dan keponakan. Seketika itu pun David langsung mengundang Peter ke rumahnya dengan memasang beberapa kamera tersembunyi sebagai barang bukti. Dan ketika Peter datang, Last night was fun. What was that? setelah dijelaskan oleh Peter bahwa sebenarnya percakapan itu tak lebih dari sekedar nyimeng bareng, yang dimana memang Peter gemar sekali nyimeng. Dan setelah mendapatkan penjelasan itu, David pun bisa mengerti dan menjadi lebih tenang. Namun tiba-tiba David seketika termehek-mehek, yang usut punya usut. David menerima kabar dari Vic bahwa ada sebuah video yang menyatakan seseorang mantan narapidana yang melihat Margot sedang duduk di pinggir danau, namun entah demit mana yang merasukinya, dia dengan sekonyong-konyong memerkosa Margot lalu memutilasinya dan membuang potongan badan Margot ke suatu tempat. I'm sorry for what I did to you. Dengan kabar yang seperti itu, Vic yang memang bertanggung jawab dengan kasus ini pun memastikan bahwa video itu real, bukan hoax. That Miss Kim's life was taken
yang dimana napi itu merekam video tepat sebelum dia bunuh diri. Dan itu juga diperkuat dengan ditemukannya DNA sang napi di jok mobil Margot, sehingga sekarang kasus ini resmi ditutup. David yang masih banyak pertanyaan di benaknya seperti dibuang di mana potongan badan Margot, siapa pria itu, dan juga kenapa harus Margot, akhirnya kembali menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Ketika dia ingin mengupload video kenang-kenangannya ke sebuah website Memorial One, terdapat foto Hannah yang menjadi foto model di situs tersebut, yang dimana ketika David mencari foto Hannah di Google, rupanya Hannah adalah seorang foto model profesional. David pun tidak tinggal diam. Dia langsung menghubungi Hannah, dan kalian akan dibuat lebih tercengang lagi ketika pernyataan dari Hannah sangat jauh berbeda dengan pernyataan dari Vic, yang dimana Hannah tidak pernah bekerja di sebuah kafe, tidak mengenal siapa Margot, bahkan tidak pernah ditelepon polisi. I never got a call from the police. What are you talking about? Dari fakta itu, muncullah secerca cahaya bagi saya yang nonton pertama kali, yang dimana David pun langsung mencari tahu semua tentang siapa itu Vic, dan fakta yang mencengangkan kembali terungkap ketika David melihat foto narapidana yang direhab oleh Vic sama persis dengan video yang mengaku telah membunuh Margot. Dengan fakta tersebut, David dan beberapa polisi langsung menghampiri gereja yang sedang mengadakan acara pemakaman Margot, dan tanpa perlawanan, Vic pun langsung menyerahkan dirinya ke polisi. We're taking you now to San Jose, California. Dan disinilah akhirnya semua terungkap bahwa otak di balik semua ini adalah Vic. Bermula dari Robert, anaknya Vic yang menyukai Margot, akhirnya dia dengan sadar membuat akun bodong bernama Fish and Chip dan mengambil sembarang foto di Google, yang dimana foto tersebut adalah Hannah sang model profesional. Lalu agar bisa lebih dekat dengan Margot, akhirnya Robert mengarang cerita dengan mengatakan ibunya sedang sakit. Namun Margot yang memiliki rasa simpati yang sangat tinggi, akhirnya rela menabungkan uang les pianonya selama 6 bulan. Lalu memberikan uang itu ke Robert dengan tujuan membantu biaya rumah sakit. Robert yang merasa ini sudah kelewatan akhirnya berniat mengakui kebohongannya dan berniat mengembalikan uang Margot. Dan itu dibuktikan ketika rekaman CCTV pada saat Margot ingin pergi, ada mobil Robert yang mengikutinya. Ketika sampai di danau, Robert pun berkata jujur kepada Margot. Namun Margot yang kaget ketika melihat Hannah yang berbatang, akhirnya lari dari Robert, dan pada malam itu juga menelepon David yang tidak terangkat. Dan ketika sampai di ujung jurang, Robert yang terus-menerus mendapat pukulan dari Margot akhirnya mendorong Margot hingga terjatuh. He pushed back. Pada saat itulah Vic mengetahui anaknya bertindak salah. Akhirnya pada saat mendengar kasus orang hilang, Vic langsung mengajukan dirinya untuk menangani kasus tersebut, dan dengan sengaja membuat dan meyakinkan David bahwa Margot kabur dari rumah. Yang pada saat rencana itu gagal, Vic langsung melancarkan rencana B-nya, membuat seolah-olah Margot tewas dibunuh, dan yang lebih biadabnya lagi, dia memaksa mantan narapidana rehabilitasnya untuk membuat video pengakuan dan langsung membunuhnya seolah-olah napi itu bunuh diri, agar tidak bisa diinterogasi oleh polisi, sehingga kasus ini pun ditutup. Setelah semua fakta terbongkar, di akhir film kita akan diperlihatkan evakuasi Margot yang berada di jurang. Margot Kim is revitalized this evening. Dan yang menarik adalah Margot masih bisa selamat ketika sudah jatuh dari jurang dan bertahan hidup selama 7 hari 7 malam. Dan film pun tamat. Jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kalian suka dengan orang lain, lebih baik diungkapkan daripada harus bertindak hal yang tidak-tidak seperti Robert yang berujung malah menyusahkan orang tua. Masalah nantinya diterima atau tidak adalah urusan belakang. Kalau kalian diterima ya bagus, tapi kalau tidak diterima tolong ngaca. Udah itu aja.